sepanjang masa. Gereja. Itulah kenapa Maria diberikan tempat istimewa di awal tahun untuk kita dalam gereja berjalan bersama Bunda Maria di tahun yang akan datang. Bunda Maria penuh rahmat. Itu terjelma ketika kita berdoa Salam Maria penuh rahmat. Bunda Maria juga penuh cinta. Itu di referen lagu yang sudah kita nyanyikan. Maka rahmat yang penuh dan cinta yang penuh dari Bunda Maria inilah yang kita mohonkan agar kita mampu untuk menjalani dan menelusuri tahun 2025 ini dalam rencana dan kehendak Allah. Kita menyerah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan. Dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Pekerjaan kita setelah merayakan tahun baru adalah mengubah Happy New Year menjadi Happy in Year. Membawa sukacita dan kebahagiaan tahun baru kepada seluruh perjalanan hidup kita di tahun 2025 yang masih tersisa 264 hari. Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap diselimuti rasa bahagia ketika kita menghadapi aneka bentuk kenyataan dan tantangan hidup, terutama persoalan-persoalan hidup yang akan kita hadapi di tahun 2025, yang di antara kita satu pun tidak ada yang mengetahuinya, bakal apa yang terjadi dengan hidup kita, kebahagiaan apa yang harus kita alami, kesuksesan apa yang akan kita alami. Tapi yang pasti tidak mungkin tidak ada persoalan yang akan menyelimuti kita. Maka hal terpenting yang perlu kita lakukan di awal tahun sebenarnya adalah berpikir resolutif. Artinya kita harus berpikir tentang solusi apa yang harus kita lakukan atau yang perlu kita bangun ketika memang kita menghadapi kenyataan hidup yang membuat kita kehilangan kebahagiaan, yang membuat kita diterpa, digoncang, digoyang, atau mungkin yang membuat kita itu hopeless dalam kehidupan. Inilah maksud dari perayaan Ekaristi awal tahun, supaya kita membangun spirit untuk kita diberikan kekuatan dan bekal menelusuri 364 hari ke depan dalam bingkai kekuatan Allah dengan belajar dari Bunda Maria.
Tadi waktu sama Opa Anus saya akan ngopi di situ sambil lihat-lihat bacaan dan berpikir sedikit tentang apa sih yang akan dialami dan harus dilakukan di tahun 2025. Setelah membaca sedikit cerita tentang kondisi di Bethlehem, coba Anda lihat ke kandang sana. Apa saja yang ada di Bethlehem? Yang pasti tokoh utamanya Yesus. Siapa yang ada paling dekat dengan Yesus? Maria dan Yusuf. Lalu kemudian yang lebih dekat kedua itu domba, baru para gembala. Kemudian kalau kita baca dalam Injil, ada cerita tentang para gembala ini setelah mereka sampai di kandang di Bethlehem. Apa yang mereka lakukan? Mereka berbicara banyak tentang Yesus. Dan bagaimana sikap Maria dan Yusuf mendengar cerita itu? Maria menyimpan semua hal itu dalam hati dan merenungkan. Tadi saya bilang gini kepada Opa Anus, Opa, saya punya jawaban baru untuk pertanyaan Opa yang diberikan waktu rekoleksi. Kan waktu itu kan dia tanya, Romo, kenapa para gembala yang didatangin malaikat Tuhan untuk pergi ke Yerusalem? Yang ikut rekoleksi pasti sudah tahu jawabannya. Bahwa waktu itu kita menemukan jawaban bahwa karena Tuhan melihat hati dan mereka punya hati yang polos dan lugu untuk menerima dan menanggapi informasi dari Allah melalui malaikat, dan itulah yang membuat mereka setelah malaikat bilang kamu pergi ke Bethlehem, ada penyelamat yang sudah lahir, lalu mereka bergegas pergi. Nah, hal lain yang dapat kita maknai dari kenapa para gembala yang diminta untuk datang ke kandang. Disinilah kita menemukan sisi yang lain dari kehebatan para gembala, yaitu pribadi yang tidak hanya responsif terhadap panggilan dan bisikan Allah, tapi juga mereka punya perhatian besar kepada Maria dan Yusuf. Bapak Ibu coba membayangkan, tidak ada keluarga lain yang mendampingi Maria dan Yusuf waktu melahirkan Yesus. Bahkan mereka ditolak di rumah-rumah kan. Pertanyaan kita, apakah Yusuf ini tidak punya saudara? Maria ini tidak punya saudara, sampai begitu teganya ketika mereka melahirkan anak harus dilahirkan di kandang, bukan di rumah. Dan ketika sudah melahirkan Yesus di kandang, tidak ada keluarga lain yang datang. Setidak-tidaknya dari lukisan kitab suci dan dari apa yang kita buat di kandang. Untung para gembala itu datang. Tapi mereka juga datang karena disuruh oleh Tuhan. Dan yang menarik, mereka itu tidak mempersoalkan apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Kalau saja mereka mungkin seperti kita, bisa saja mereka omong banyak sampai di kandang. Kamu itu kenapa lahirkan anak di sini? Tidak mau di rumah. Sudah tahu ini kandang hewan, suruh lagi lahir di sini. Atau bisa saja mereka datang dan bercerita, kamu ini kan cuman pacaran, tapi kok bisa punya anak? Bagaimana bisa ada anak? Kan Yusuf kan tidak melakukan hubungan dengan Maria, ya pokoknya macam-macam lah. Tapi mereka tidak fokus pada hal-hal yang tidak penting seperti itu, karena mereka fokus pada apa yang pernah mereka dengar tentang Yesus, maka mereka fokus pada Tuhan. Dan para gembala itu adalah orang yang paling mengerti keadaan Maria dan Yusuf. Itulah kenapa mereka yang didatangkan. Bapak Ibu, menjadi pribadi yang mengerti keadaan orang lain itu susah. Padahal kalau kita bicara kebahagiaan itu, ketika orang mengerti hidup dan memahami kita, menerima kita apa adanya, bukan karena ada apanya, disitulah kita menemukan kebahagiaan hidup, menjadi pribadi yang berharga dan dihormati. Jadi kehadiran para gembala itu memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada Yusuf dan Maria, walaupun mereka terlantar di situ. Kemudian kenapa para gembala itu begitu mudah mengerti dan memahami Maria dan Yusuf? Karena mereka sudah terbiasa dengan mengerti perasaan seorang ibu dari ternak yang mereka miliki. Mereka kan penggembala domba, ternak. Dan yang menggembalakan domba pasti mengerti betul psikologi induk dari ternak. Bagaimana induk sapi atau induk domba bertingkah dan berlaku supaya anak-anaknya, mereka kan tidak bisa bicara, tapi begitu dia menguak ke apa, anak-anaknya datang. Kita coba berpikir lebih jauh, itu binatang yang tidak punya mulut dan tidak punya otak.
Tapi kenapa itu ibunya itu terlalu mudah mengatur anak-anaknya? Bandingkan dengan kita yang punya otak dan punya hati, apakah mudah mengatur anak-anak? Apalagi kita punya anak-anak yang susah diatur. Siapa yang malam tahun baru ini merayakan bersama anak-anaknya dan keluarganya? Paling kalau mereka masih muda, kamu ditinggalkan oleh mereka, mereka pergi merayakan sama orang lain. Kenapa susah diatur? Jadi tingkat pengertian hidup kita manusia kalah jauh dengan binatang. Bukan merendahkan kita, tapi memang faktanya seperti itu. Nah, inilah yang perlu kita pelajari. Kenapa para gembala itu mudah memahami sikap Ibu Maria? Karena mereka sudah terbiasa bergulat dengan keibuan dari para ternak yang mereka ternak. Jadi karakter keibuan itulah yang mereka coba pakai untuk memahami Ibu Maria yang Bapak Ibu, kalau ibu biasa pasti makan hati juga. Melahirkan anak di kandang, nanti apa kata orang? Tidak ada keluarga lain yang menemani. Ya, karena dalam hidup biasanya begitu. Kalau kita menderita, keluarga lain cuci tangan. Kalau kita sukses, keluarga mepet dan dekat kan? Coba kalau kita menjadi orang sukses, orang berada, semua ngaku kita itu keluarga. Tapi giliran kita jatuh, menderita dan sakit, semua hilang. Itu yang tidak membahagiakan dalam hidup. Maka Bapak Ibu, bagaimana kita tetap bahagia ketika kita mungkin sedang diselimuti tantangan dan persoalan hidup? Itulah resolusi yang perlu kita bangun di awal tahun ini. Bahwa kita pasti punya banyak persoalan di tahun 2025. Tapi bagaimana kita tidak kehilangan kebahagiaan walau kita sedang diselimuti masalah? Atau orang bilang, bagaimana kita masih bisa tersenyum saat kita diselimuti oleh persoalan? Kalau orang Pegadaian selalu punya prinsip mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kemudian kan tetap juga ada banyak orang yang mengalami masalah karena Pegadaian kan. Siapa yang tidak bahagia? Atau siapa yang tetap bahagia kalau barangnya sudah digadaikan dan bayarnya terlambat? Tetap menciptakan ketidakbahagiaan juga. Maka seringkali saya mengatakan kepada kita, kalau bicara kebahagiaan, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada kekayaan dan kekuatan manusia dan dunia. Karena kebahagiaan itu anugerah Allah. Buah kedua dari roh itu apa? 1 kasih, 2 sukacita. Sukacita itu kan kebahagiaan. Jadi itu anugerah roh. Kalau kita mau bahagia, harus menyatu dengan roh. Dan itulah yang membuat Maria tetap tampak bahagia walau diselimuti oleh kenyataan yang menyakitkan. Menyakitkan kan? Lahir anak di kandang, coba. Sepi. Tanpa ada keluarga, tanpa ada orang. Untung para gembala datang dengan domba-domba. Tapi dia tetap enjoy bersama Yusuf. Apa yang membuat mereka enjoy? Roh Allah. Itu yang dimaksud dengan spiritualitas. Bagaimana kita membiarkan diri kita dijiwai oleh roh dan hidup dalam roh. Roh yang mengandungi Maria. Roh yang datang menguatkan Yosef. Ketika Yosef hendak menceraikan Maria, malaikat Tuhan datang dan mengatakan, Yosef, jangan engkau menceraikan dia, karena anak yang sedang dia kandungi itu adalah dari Roh Kudus, anak Tuhan. Jadi roh yang masuk itulah yang menguatkan jiwa mereka, sehingga walaupun mereka diterpa oleh masalah dalam hidup, mereka tetap tampak enjoy. Nah, ini yang berat Bapak Ibu. Kita kalau punya masalah, susah untuk memercikan wajah yang bahagia. Bahkan yang terjadi kalau kita sudah lagi tidak mood dan punya masalah, itu kita punya muka itu mendung sepanjang hari. Ketahuan sekali kalau kita sedang dibebani dan diselimuti oleh persoalan. Tapi ada orang yang dia punya persoalan banyak dalam hidup, tapi dia tetap ceria, murah senyum, ketemu orang tetap dia sapa. Dan inilah yang dimaksud dengan kekuatan spiritual. Bagaimana kita tetap tampak bahagia walau sedang diselimuti masalah. Jadi kita perlu punya resolusi. Bapak Ibu silakan berpikir, apa resolusi Anda untuk tahun 2025 ketika hidup akan diterpa oleh masalah. Bunda Maria punya tips. Ketika ada masalah, dia menyimpan dalam hati lalu merenungkan. Nah, kita kalau punya masalah, Bapak Ibu seringkali kalang kabut. Dan yang terjadi, masalah kecil dipermasalahkan lalu kemudian menjadi besar. Masih ingat cerita ketika saya kedatangan teman-teman dari Polda sebelum Natal. Mereka datang dan bertanya dengan, Romo, apakah ada masalah seputar gereja? Saya jawab apa?
Masalah itu bukan hanya ada di gereja. Di setiap agama ada masalah. Di setiap keluarga ada masalah. Di setiap pribadi ada masalah. Tapi masalah itu akan menjadi persoalan kalau dipermasalahkan. Kalau tidak dipermasalahkan, itu tidak menjadi masalah besar. Dia akan menjadi masalah besar kalau dipersoalkan. Kemudian saya bilang begini, saya kan tokoh agama, rohaniwan. Tapi saya mau bilang kepada kamu begini. Masalah itu kepanjangannya masa Allah bekerja. Saat dimana kita biarkan Tuhan bekerja di dalam masalah, itu paling penting Bapak Ibu. Kita kalau punya masalah, malah kita jauh dari Allah. Kita menghindar dari Tuhan dan gereja. Padahal kita butuh Tuhan ada di dalam masalah. Biarkan Tuhan menyelesaikan masalah. Santo Paulus kan punya falsafah itu untuk kita. Ketika dia diselimuti oleh masalah dalam hidup, apa yang dia bangun dalam diri? Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Coba baca di kitab Filipi. Gitu juga Bunda Maria. Ketika ada masalah, dia tidak gembar-gembor. Karena memang dia tidak punya bakat mulut ember. Ketika ada masalah, dia tidak bercerita itu kepada orang. Tapi dia menyimpan, mengelola di dalam hati, merenungkan sambil membiarkan Tuhan mau bekerja apa untuk masalah. Jadi masalah itu masa di mana Tuhan biarkan bekerja di dalam diri dan hidup kita. Bapak Ibu, kita akan menghadapi banyak hal dalam tahun 2025. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Yang kita tahu, mari kita menghadapi dan menjalani tahun yang baru ini dalam rencana dan kehendak Allah. Kita perlu belajar dari para gembala. Yang paling penting itu buka hati kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan, ikut suara Tuhan. Yang paling penting itu membiarkan roh menjiwai kita untuk bisa mengerti dan memahami persoalan hidup kita dan bisa mengerti dan memahami persoalan hidup orang lain. Itu yang paling susah. Jangankan mengerti dan memahami persoalan orang, mengerti dan memahami persoalan sendiri saja susah. Kenapa susah? Karena kita tidak membiarkan Allah bekerja di dalamnya. Kenapa Bunda Maria punya prinsip fiat voluntas tua, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena dia membiarkan Tuhan terjadi, menjadikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka untuk kita, jalanilah 2025 dengan kesadaran iman, fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, biarkan Tuhan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang pasti Bapak Ibu, yang Tuhan mau tidak sama dengan kita mau. Waktu yang indah untuk Tuhan tidak sama dengan waktu yang indah untuk kita. Tetapi seringkali waktu yang tidak indah untuk kita akan dibuat indah oleh Tuhan kalau kita hidup dengan membiarkan Allah menjadi penyelenggara yang disebut dengan istilah Deus Providebit. Allah adalah penyelenggara kehidupan. Jadi mari kita belajar dari Bunda Maria. Saya sendiri tadi kemudian menemukan resolusi untuk saya di 2025 dengan bercermin pada para gembala dan Bunda Maria adalah menjadi pribadi yang penuh berkat dan menjadi berkat untuk sesama dan dunia. Tidak perlu kita memakai kekayaan dan kekuatan manusia untuk menjadi berkat untuk sesama. Cukup salam, senyum, sapa, itu sudah cukup untuk membuat orang lain bahagia. Kenapa saya lebih memilih malam tahun baru, biar saya sendiri dan beberapa orang memulainya di gereja. Membagi berkat pertama itu untuk orang. Saya rasa itu pemberian terbesar. Orang butuh berkat. Itu yang paling penting, berkat. Jadi Bapak Ibu, Bunda Maria diberikan kepada kita untuk kita berjalan bersama Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu orang yang selalu setia dan paling dekat dengan Yesus, seperti yang ada di kandang. Dan siapa itu Bunda Maria untuk kita? Kita kenangkan dan ingat lagi lagu pembuka yang tadi kita sudah nyanyikan. Mungkin bisa nyanyikan lagi solo pertama ya. Bagus sekali tadi itu. Coba. Maria. Apa tadi itu? Boleh nyanyi sama-sama sambil memaknai kata-katanya. Cinta Bunda
sepanjang masa. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Allah, Ave, Ave Maria, Bunda, Bunda kita penuh cinta. Oke. Ada 3 kata kunci di sini. Maria, Bunda tak bercela, pemohon rahmat Allah, pendamping gereja Kristus sepanjang masa, Bunda Maha Cinta. Berjalanlah bersama Bunda Maria menyusuri tahun 2025. Semoga Tuhan memberkati.